Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan yang terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1.860, terkoreksi 5,58%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya Indi biasa aja nih, nggak ada yang terlalu signifikan antara broker summary-nya nih. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga Koal itu ditutup menguat Jumat malam ke harga 158. Teknikal Indi jebol 2000. Kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya ke support selanjutnya di 1800. Mungkin mantul, ya peluang besar mantul. Apalagi lihat tadi kan harga batu baranya rebound. Jadi kalaupun ada buangan, potensi sih mantul. Perkiraan saya juga mencoba bertahan di 2000. Sempat sehari aja bertahan ya, tutup aja. Pola dead cat bond ternyata terjadi. Nih, dia tuh sempat bertahan, mencoba rebound 2 kali, rejection. Tapi akhirnya nggak mampu. Nih, 3 kali dia mencoba bertahan, coba rebound kan candlenya, tapi seller masih kuat. Dan juga mungkin ya sektornya lagi tertekan, kena buang lagi. Seperti itu ya. Jadi 1800 kalau melihat dari kenaikannya di 2023, ini puncaknya di 2800-an. Jadi udah turun berapa nih? Ya bisa dihitung seperti ini aja. Biasanya ya di 30% tuh udah mantul. Biasanya loh ya, tapi hati-hati, tetap nggak ada yang pasti di saham nih. Ya, nih bahkan kalau melihat dari swing low ke swing high, pola dead cat bonds-nya ini, dia itu bisa turun sampai neckline-nya 1500. Ini mestinya sih jadi support pertahanan terakhirnya. Kemungkinan besar kalau dia jebol ini konsolidasinya di bawah sini. Ya, di area 1500-1600. Tapi apakah mungkin langsung dengan beberapa candle? Enggak, tetap di 1800 nih mantul. Bisa aja mantul sekitaran 3-5%. Kalau memang diguyur lagi, baru diguyur lagi. Ya, dimanfaatin seperti itu. Jadi kemana Indi kalau dilihat harga batubara rebound, bisa teknik rebound tuh. Cuman kuat enggaknya nggak tahu. Tapi peluang besar kalaupun rebound, Indi itu maksimal 2000. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan hari Jumat kemarin, besok Senin teknik rebound, bungkus saja dulu. Ya, kenapa? Karena belum saatnya reversal. Jangan banyak berharap dulu dia bisa ke 2200, 2400 teknik rebound biasa. Karena kenapa? Karena dia dibuang dari 2000 itu dengan volume yang cukup besar. Jadi peluang besar masih turun dan paling mentok kalaupun bertahan konsolidasi. Itu yang perkiraan saya di 2000 ini konsolidasi, ternyata enggak. Nah, seperti itu, hati-hati juga. Namanya trading di saham downtrend nih keseringannya cut loss kalau memang belum saatnya ya. Seperti itu. Anggap aja beli level psikologis di tanggal 8 Mei. Rebound kan? 2200 dapat 10% mungkin. Habis itu turun beli lagi cut loss 3%, 4%, ya udah. Berarti masih floating profit kan? 2 kali trading, 1 kali loss, nggak masalah. Seperti itu. Itu gunanya trading plan. Kalaupun misalnya 1:1, naik 5% Bapak Ibu bungkus. Terus turun beli lagi cut loss 5% BP ya, paling rugi fee ya kan? Ya seperti itu. Tapi kan aman uangnya, nggak sampai ke bawah, nggak bingung kan? Nah seperti itu. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau mau untuk long term, untuk setahun, 2 tahun, ada masih budget untuk nambah Everstone, ya silahkan juga. Karena nggak ada yang salah di market dia. Apapun strateginya sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Ya pasti bisa menghasilkan profit, ya tinggal tunggu waktu aja. Asal saham-sahamnya yang cukup oke, jangan terlalu bawah atau third liner, second liner, tapi lihat-lihat juga, baca-baca aja seperti apa fundamentalnya. Seperti itu ya. Untuk Indi peluang besar sih mantul karena itu dulu resisten kuat di 2021 sebelum dia rally panjang. Dia konsol di bawah terus naik lagi rebound. Peluang besar mantul area ini. Seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup terkoreksi 5,11% ke harga 2410. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Adro hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro juga jebol 2600, 2400, 2000 berapa nih? 2300, 2400 ya, ini area
mestinya dijaga. Jadi masih bisa menurut saya ada pantulan. Tapi mantul-mantul terbatas ya. Untuk naik kayaknya enggak. Ini perkiraan saya juga dia bisa konsol di atas. Ternyata sempat candle inside bar. Tapi karena inside barnya juga jelek, dia sempat hijau tapi kemudian tertekan dan terkoreksi, yaitu tanda-tanda sebenarnya sih perlu hati-hati sudah melihat seperti ini ya. Beda cerita kalau candle inside barnya itu hijau candlenya, nah itu cukup bagus. Kalau merah itu rawan, ternyata memang dibuang habis itu kan dengan volume besar lagi. Dan Adro infonya mau bagi dividen, cuman saya nggak tahu nih tanggal berapa ya, padahal baru Januari kemarin bagi dividen ya. Biasanya dia tuh bagi dividennya di Mei Juni, jadi ya mungkin habis ini bagi dividen, cuman belum menarik lah. Ada teknik rebound mungkin di area support atau area demandnya ini, di neckline-nya ini ya ada peluang besar sih mantul. Apalagi harga komoditas batubara naik cukup tinggi, 2% lebih, hampir 3% teknik rebound. Tapi ya itu nggak tinggi. Cuan bungkus saham downtrend ini nggak bisa follow the trend. Harus cuan bungkus. Beda Bapak Ibu, follow the trend saham lagi uptrend seperti ini bisa. Kalau downtrend seperti ini jangan follow the trend mentang-mentang dapat di support terus dia naik, ya lihat resistennya tembus nggak. Kalau nggak tembus, jual dulu. Seperti itu ya. Belum saatnya, perlu konsolidasi. Mungkin 1-2 bulan konsol baru naik. Ini dia konsolidasinya kan coba naik nih berapa bulan nih. 2 bulan lebih dia konsol, tapi tiba-tiba dibuang lagi. Karena memang konsolidasinya tuh nih kelihatan ya. Walaupun belum pasti, tapi udah kelihatan coba naik higher low, tiba-tiba dibuang lagi dan gagal menembus. Ya itu udah indikasi pola dead cat bounce karena dia kembali membentuk lower high lower low seperti ini. Nih gambarannya. Nih. Jadi lebih wait and see. Kalaupun ada yang beli hari Jumat kemarin ya, kalau dia profit 2% 3% bungkus saja menurut saya ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Nggak harus sesuai apa yang saya bilang juga. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Yang penting itu jangan sampai hilang profitnya. Sudah profit 5% atau 3%, 4%. Sisakan aja 1% profitnya. Anggap aja upah nunggu. Itu ya. Jadi buru-buru balik ke bawah lagi Bapak Ibu dapat 1%. Udah lumayan kan, 0,5%. Daripada nggak dapat BP, bahkan malah floating loss nantinya malah seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DMR yang ditutup di harga 835, terkoreksi 5,11%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya ADMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ADMR perkiraan saya 850 tembus rebound, gagal juga ya. Kemana arahnya ini 800. Ya level psikologis angka genap dulu juga resisten. Nah sini ya arahnya. Mungkin ada pantulan, ada peluang mantul. Tapi mantul-mantul terbatas. Jangan diharap rebound pekat dulu lah, apalagi ini kemungkinan lagi distribusi yang cukup besar. Ini kan seperti itu. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Nah, ini contoh ya. Kalau Bapak Ibu kejar harga waktu IPO, beli di pucuk berharap dia mungkin ada yang bilang ke 3, 4.000, 5.000, nggak pakai cut loss kan bingung. Sekarang udah 71% nih kalau beli di 2.990. Itu kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu cuman mau mendengar info segelintir orang, hati-hati, tetap punya plan. Atau kalau nggak mau pakai cut loss, itu pilih aja saham yang berfundamental bagus, yang udah teruji. Big Bang, ASII, Indoput, walaupun geraknya lambat, ya itu lebih aman daripada saham seperti ini ya. Jadi untuk ADMR kondisinya masih strong downtrend. Kalau ditarik dengan Fibonacci dari swing low ke swing high, ada peluang sih mantul di 790 800. Jadi wait and see dulu ADMR, tunggu di area bawah ini. Mantul-mantul terbatas bisa dimanfaatin cuan bungkus. Kalau Bapak Ibu tertarik bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara screening sahamnya untuk masuk dengan cara scalping atau untuk buy on weakness, buy on support, saham-saham panic selling, saham-saham big cap yang lagi disupport, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping di tanggal 28 hari Minggu depan. Itu langsung klik link yang ada di deskripsi, link 3 itu pilih aja kelas scalping, daftar di sana. Nanti diajarin dan ada grup 2 arah. Setiap hari juga saya aktif memberikan info-info di sana, info-info saham yang menarik ataupun saham yang lagi potensi diguyur, indikasinya seperti apa, bid offer, chartnya seperti apa, itu akan di-share di sana biar Bapak Ibu juga cepat belajarnya dan bisa cepat mandiri. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi.
Seperti itu. Untuk ADMR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.120, terkoreksi 4,58%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya PTBA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, buangan PTBA luar biasa ya. Pola dead cat bond gagal menembus level psikologis 3.500, dibuang lagi. Dan kondisi seperti ini 3.000. Udah angka genap, mantul nggak mantul, cuman naik tinggi atau konfirmasi reversal kita nggak tahu. Itu aja. PTBA kalau nggak salah bulan Juni ya bagi dividen ya. Tunggu aja. Kita lihat 1-2 minggu ini mana bottomnya konsol, dan sebelum bagi dividen ya bisa aja naik dulu. Dan seperti yang sering saya bilang juga kan, ini saham cyclical, jadi ada momentumnya naik, ada momentumnya turun. Dan ini time frame bulanannya, dia itu biasanya 2 tahun naik, terus 2 tahunnya turun. Ini contohnya ya, dari peaknya atas 2011 turunnya sampai 2015, 4 tahun bahkan dia pernah turun. Tapi yang kedepannya ini 2018 dia turun sampai 2020 aja. Pas COVID terus naik lagi. 2 tahun naik, dan ya ini momentumnya dia turun. Tapi kelihatan ya di time frame bulanannya ini dia konsolidasinya bagus. Ini maksimal ya. Kalaupun ternyata jelek-jeleknya turun, ya harusnya neckline-nya ini di 2.900 3.000 aja neckline-nya ini. Seperti ini. Ini di time frame bulanan ya agak noise memang karena lebih ke panjang. Tapi oke nih polanya, resistennya 4.600. Oke nih untuk Bapak Ibu simpan untuk jangka menengah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Cicil aja dulu. Sabar menunggu. Itu aja. Kalau mau ya. Seperti itu. Kalau untuk tren jangka pendeknya, tunggu di 3.000, 2.900-an. 2.800 enggak lah ya. Ya pokoknya 3.000, 2.800 itu area demand yang harus dijaga. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 24.700, terkoreksi 6,08%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya ITMG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG saya juga ada cut loss. Beli di 28.000, cut loss 3% ya. Jebol out saya waktu itu. Dan ternyata memang gagal. Tuh kan, konsolidasi range pendek tuh tiba-tiba antara naik atau buang. Ternyata dibuang. Ya udah, out aja dulu. Udah konfirmasi kalau dia jebol, out dulu. Jangan diharap-harap lagi. Dan sekarang offset 25.000. Nutup gapnya ini mungkin inilah 24.000. Gambar ulang aja lagi ya. Karena udah di bawah nih. Jadi kondisi seperti ini 24.000 nutup gapnya ini. Kalau beli harga sekarang tuh harusnya masih bisa. Nekat aja. Cut loss kalau dia jebol 24.000, udah paling 4% lah, maksimal 5%. Kalau dia technical rebound kondisi seperti ini ya jangan jauh-jauh dulu, diharap 26.000, 26.500 itu aja dulu. Ya dapat 45% ya cukup lah. Saham downtrend seperti ini jangan banyak berharap profit besar, contohnya. Nih, dia rebound, kalau Bapak Ibu berharap profit besar nggak pakai cut loss di tanggal 18 April, malah plotting loss lagi. Anggap aja beli di bottomnya waktu dia ARB di 17 April waktu bagi dividennya naik dapat 5% karena berharap nutup gap nggak di TP, atau pas sisa 2% nggak di TP, balik BP ditahan berharap naik dan akhirnya turun malah plotting loss 23% ya, seperti itu. Jadi untuk ITMG ya kalau berminat 24.000 nih mestinya ada pantulan minimal ya tadi 2% sampai 4% bisa mantulnya ITMG. Lebih dari itu ya bonus. Tapi idealnya biasanya 24% aja teknik reboundnya untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada UNTR yang ditutup di harga 23.300, terkoreksi 3,01%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinnya UNTR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR jebol juga 23.700 ya. Tekanan besar, tapi bisa jadi false break. Besok rebound lagi. Ya yang penting kalau mampu kembali ke atas 23.800 oke. Tapi kondisi seperti ini kayaknya sih masih tertekan. Saya targetkan arah untuk UNTR 22.000, 21.000. Itu ya, memang ini di neckline dia 23.000. Semoga aja bertahan. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 312, terkoreksi 0,63%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya Doit malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Doit ada akumulasi, cuman perlu hati-hati. Mungkin bisa tembus 320, tapi untuk uptrend counter dari saham-saham batubara lainnya agak rawan sih.
tiba-tiba ada buangan itu bisa. Karena nih kan dia konsolidasi di area pucuk. Range-nya pendek, tiba-tiba dibuang itu sangat berpotensi untuk Doit ya. Jadi Doit tuh memang aman asal di atas 320. Di bawah 320 tuh agak rawan. Tapi pakai supportnya 300 juga bisa. Konfirmasinya kalau dia jebol 300 berarti ikutan saham-saham batubara yang lainnya downtrend. Doit seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1260, terkoreksi 1,56%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Harum ada rejection tapi sudah kurang oke karena di bawah 1300. Jadi Harum dia mantul dari neckline-nya aja, resisten kuat nih dulunya. Tapi perlu hati-hatilah. Jebol 1200 arah Harum 1000. Bisa konsolidasi di bawah ini lagi untuk Harum. Lebih baik wait and see aja dulu lah. Saham-saham batubara lagi tertekan, mending cuan bungkus, tapi jangan di hold lama-lama. Kalau Bapak Ibu mau trading yang pendek. Beda cerita kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama ya masuknya nyicil dulu, jangan langsung lamsam karena masih berpotensi turun. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BSSR yang ditutup area bear ke harga 3.630. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semarinnya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah ini seperti ini kan tiba-tiba ada buangan besar. Sebenarnya udah sinyal kurang oke karena volume besar karena buang sehari sebelumnya nih. Ya, tiba-tiba rebound sebentar, abis itu balik ke arah jebol. Itu ya, hindari untuk BSSR, lebih ke wait and see dulu lah. Kalau mau nunggu dia, tunggu di 3.500an nih, mungkin mantul. Nah, karena itu dulu resisten kuat. Tunggu 1-2 candle lagi lah. Mantul-mantul terbatas, cuan bungkus saja untuk BSSR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup menguat 0,59% ke harga 3.360. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya ABMM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ABMM malah ada teknikal rebound. Tapi hati-hati, dia mau bagi dividen ya di tanggal 22 Mei, minggu-minggu depan hari Senin 400. Wajar dia mau ada teknikal rebound. Tapi nggak tinggi kayaknya ya. Perkiraan saya waktu itu bagi dividennya dia bisa tembus, ternyata dibuang juga ya, tertekan. Kelihatannya sih volume besar. Mungkin ada yang minat dividennya nih, big one ya. Kita lihat aja. ABMM dividennya lumayan tuh, 400 poin, berarti harga sekarang 10%, hampir 12%. Kalau berminat ya, tapi sabar, pasti ada dividen trap seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup di harga 18.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Bian hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bian udah jelek ya. Belum besar sih menurut saya, ini distribusi, cuman pelan-pelan. Arahnya ke bawah. Hati-hati lah, sudah di bawah 20.000 tuh hati-hati untuk Bian. Kalau Bapak Ibu mau trading lebih panjang atau swing trade lebih lama ya silahkan. Cuman untuk tren jangka pendeknya kemungkinan besar Bian itu terus turun. Paling teknikal rebound tuh sebentar rebound, habis itu merah lagi tuh. Arahnya tetap ke bawah untuk Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 378, terkoreksi 2,57%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya Toba didistribusi. Jelek juga di Toba di bawah 400. Langsung saja ke teknikalnya nih. Ini 400 kan harga jagaan saya waktu itu, dan ya teknikal rebound sebentar habis itu kena buang juga. Tapi kalau Bapak Ibu ada trading di Toba ya paling jual BP lah ya. Awalnya profit, habis itu cut loss mungkin 4%, 5%, BP. Paling rugi fee 1% nggak masalah. Namanya trading ya ada usaha, ada fee jual beli ya itu nggak masalah. Yang penting aman kan, nggak floating loss. Untuk Toba arahnya ke bawah. Kalau melihat historinya, ini dia mendekati udah nih. Ini sebenarnya dia di area support yang dulunya tuh resisten cukup kuat. 380, 370. Mungkin mantul ada pantulan, tapi untuk mantul naik kencang ke atas enggak ya. Saham downtrend itu harus konsolidasi dulu. Jarang-jarang yang V-shape seperti ini. Biasanya kalau dia V-shape, mantul V-shape, nggak lama tuh ada buangan. Ini contohnya dia akum dulu, naik, akum lagi, naik. Kalau tiba-tiba sampai bottom terus mantul langsung ke atas, biasanya tuh ada buangan nanti. Ini contohnya, karakternya kan. Sebentar aja di bawah, naik lagi. Konsol, tiba-tiba dibuang. Habis itu mantul lagi di support konsol, naik, buang. Nih. Pokoknya kalau V-shape tuh biasanya ada buangan.
dia perlu waktu lama 3 bulan 4 bulan konsolidasi baru naik. Biasanya seperti itu, apalagi likuiditas kecil. Seperti itu untuk Toba. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.